pagi ini. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan tolong mereka. Tuhan kuatkan mereka. Untuk mereka tetap bersekutu bersama Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau. Kami percaya Engkau ada di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita memuji Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan. Bukan apapun di
bersyukur kepada Dia. Bersukacita karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita memujikan lagu Yesus sahabat kekal. Yesus, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Daniel. Ya, sudah mandi hari ini? Sudah ya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini tahu nggak hari apa, peringatan apa? Paskah. Ya, kita memperingati Paskah. Paskah itu peringatan apa sih? Peringatan apa? Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Ya, Om Daniel akan bacakan ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita,
sesuai sesuai dengan kitab suci dengan kitab suci bahwa ia bahwa ia telah dikuburkan telah dikuburkan dan bahwa ia dan bahwa ia telah dibangkitkan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga pada hari yang ketiga sesuai sesuai dengan dengan kitab suci. kitab suci. Ya, di sini tertulis bahwa Yesus Kristus dia sudah mati di kayu salib sesuai kitab suci dan dia sudah dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci dan hari ini kita sedang memperingatinya. Ya, Om Daniel akan cerita bagaimana sih peristiwa kebangkitannya. Pada saat sebelum Sabat, jadi 3 hari yang lalu sebelum Sabat, Tuhan Yesus itu disalibkan. Dan ketika dia disalib, akhirnya dia menyerahkan nyawanya sambil berkata, sudah selesai. Ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya sudah selesai, tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang besar. Gempa bumi bergoyang semuanya. Kemudian gelap gulita meliputi seluruh wilayah itu. Yang tadinya terang, padahal jam berapa? Jam 3. Ya, jam 3 masih ada matahari enggak? Masih ya. Memang matahari tenggelam jam 3. Oke. Jam 3 itu ada gempa bumi yang besar ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Dan hari itu ada kegelapan yang meliputi seluruh daerah itu. Sampai matahari tidak kelihatan lagi. Seperti mau malam gitu ya. Padahal masih jam 3. Kemudian gempa bumi yang besar itu akhirnya menggoncangkan seluruh daerah itu. Dan tiba-tiba ada orang berteriak, "Hei, ada tirai di bait suci terbelah dari atas ke bawah." Wah, mereka gempar, Yerusalem gempar semuanya. Ya, semuanya terjadilah peristiwa yang begitu dahsyat. Dan ada seorang pengawal kerajaan yang berseru bahwa sungguh orang ini adalah orang yang benar. Dan akhirnya ada seorang Yusuf dari Arimatea. Dia menurunkan mayat Yesus sebelum matahari terbenam, benar-benar terbenam. Jadi sebelum jam 6, mayat Yesus diturunkan, kemudian dikasih kain kapan, kemudian dikasih balsem, ya dikasih balsem dulu, dikasih kain kapan, kemudian dia dibawa ke sebuah kuburan. Nah, kuburannya baru. Kalau zaman itu kuburannya berupa gua. Dimasukkan ke dalam gua. Diletakkan di gua itu, di situ ada kain kafannya, di situ dibaringkannya Yesus. Dan setelah itu karena kuburan itu Herodes takut nanti jangan-jangan pada hari yang ketiga Yesus dicuri sama murid-muridnya. Akhirnya kuburan itu ditutup dengan batu yang sangat besar. Yang digulingkan oleh banyak orang. Jadi digulingkan oleh banyak orang. Karena batunya begitu besar. Digulingkan oleh banyak orang ya. Bersama-sama oleh lebih dari 2 orang. Pokoknya digulingkan. Dan ada 2 penjaga yang menjaga di depan kubur Yesus. Karena apa? Herodes takut. Yang Yesus katakan 3 hari aku akan bangkit. Itu nanti bukan bangkit malah dicuri sama murid-murid Yesus. Ya, akhirnya dijaga sama prajurit di depan gua Yesus. Dan malam ketiga, hari pertama berlalu. Nggak ada apa-apa. Hari kedua berlalu, tenang-tenang saja. Penjaganya sambil santai-santai. Mereka sambil ada yang tiduran gitu ya. Hari ketiga sebelum matahari terbit, ya, hari ketiga sebelum matahari terbit, tiba-tiba terjadilah goncangan di gua itu.
Ternyata batu yang tadinya menutupi gua terguling begitu saja. Terbuka. Batu yang tadinya bisa digulingkan hanya oleh banyak orang, ternyata batu itu digulingkan, terguling sendiri. Tidak ada yang menggulingkan. Orang prajurit yang di situ ketakutan. Jangan-jangan ada hantu. Mereka lari terbirit-birit ya. Mereka yang dua penjaga itu lari dari kuburan itu. Mereka lapor kepada penjaga, ada yang menggulingkan batu itu, begitu ya. Kemudian ketika batu itu sudah terguling, tiba-tiba ada malaikat Tuhan yang datang. Ya, malaikat Tuhan datang di atas batu itu. Dan saat pagi-pagi itu adalah saatnya Maria dengan orang-orang yang ibu-ibu yang lain datang ke gua itu. Supaya pada hari yang ketiga nanti memberikan wangi-wangian. Gitu ya. Ketika Maria Magdalena bersama dengan ibu-ibu yang lain itu datang ke gua itu, kemudian melihat ternyata gua itu sudah terbuka. Maria menangis melihat bahwa kubur Yesus itu kosong. Dan saat itu tampaklah seseorang yang datang dengan jubah yang putih. Kemudian ketika Maria menangis, Maria berkata kepada orang itu, "Tuhan, Engkau kan yang menjaga kubur ini, di mana Tuhanku?" Maria menangis. Dan ketika Maria menangis, orang itu berkata, "Maria." Dan Maria mendengar suara itu. Kayaknya suaranya nggak asing. Siapa sih dia? Ternyata dia adalah Yesus. Terus Maria berkata, "Yesus, apakah Engkau itu Tuhan?" Dan Tuhan Yesus berkata kepada Maria, "Beritahu kepada murid-muridku bahwa aku bangkit. Dan nantikanlah aku di bukit yang di Galilea." Jadi Tuhan Yesus sudah bangkit dan itu diberitahukan kepada murid-murid yang lain. Bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Tuhan Yesus setelah bangkit mau ngapain aja sih Tuhan Yesus? Nantikan di sekolah minggu selanjutnya. Oke ya. Sekali lagi ayat hafalannya, ayat yang keempat ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Oke, itu ayat hafalannya ya. Dihafalkan. Minggu depan dihafalkan. Mari kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar bahwa Engkau sudah bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kemenangan agar hidup kami dibebaskan dari segala dosa. Tuhan Yesus, kuatkanlah hati kami, kuatkanlah hidup kami dalam menghadapi segala situasi yang terjadi. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan kami, yang menguatkan kami,
yang memberkati kami. Sebentar kami pulang. Tuhan Yesus memberkati keluarga kami, memberkati orang tua kami, dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.